Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asnof Brilianto Ahmada, mahasiswa ekonomi syariah dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Melihat kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah, pasti tidak lepas daripada sumbangsi ekonomi yang dilakukan dari kota ini. Pariwisata historis dan juga industri merupakan hal yang paling melekat dengan kota Semarang. Lalu bagaimana data-data yang ada menunjukkan potensi keunggulan ekonomi relatif yang ada di kota ini? Mari kita lihat pembahasannya. Sebelum dimulai, untuk data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah dan telah diproses melalui Microsoft Excel. Data yang digunakan adalah produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan dan jumlah penduduk untuk tahun 2010 hingga tahun 2020, baik untuk kota maupun provinsi. Pembahasan tentang potensi ekonomi relatif dari kota Semarang akan dilihat berdasarkan beberapa indeks, yaitu location quotient, tipologi klasen, dan juga shift share. Pertama, kita akan masuk ke location quotient. Menurut perhitungan yang ada, terdapat 11 sektor basis yang ada di kota Semarang dari 17 sektor yang ada. Hal ini membuktikan mayoritas sektor yang ada di kota ini telah dapat diekspor untuk kebutuhan kota lain di Jawa Tengah. Selanjutnya, kita masuk ke tipologi klasen. Dapat dilihat bahwa ada 6 sektor potensial yang dapat dikembangkan untuk menjadi sektor prima. Terdapat 3 sektor berkembang yang masuk sektor non-basis yang dapat menjadi fokus pemerintah kota Semarang untuk melakukan pengembangan. Selanjutnya, dalam indeks shift share dengan nilai DIJ yang telah positif menunjukkan bahwa selama tahun 2011 hingga tahun 2020 telah terjadi kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar 6.342.374,61 juta rupiah, di mana semua sektor yang ada berperan penting. Begitu juga dengan perhitungan NIJ yang menunjukkan pengaruh pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi sektoral RIJ menunjukkan pertumbuhan yang positif dari masing-masing sektor. Beberapa sektor yang memiliki nilai CIJ negatif menandakan penurunan keunggulan relatif terhadap sektor ekonomi provinsi di kota ini. Kemudian kita akan menghitung ketimpangan ekonomi di kota Semarang menggunakan indeks entropy Tail dan indeks Williamson. Menurut indeks entropy Tail, Semarang mendapatkan angka sebesar 4,857. Angka ini menandakan ketimpangan ekonomi di kota ini sangatlah tinggi, sehingga pemerintah perlu memperhatikannya. Apabila diukur menggunakan indeks Williamson, kota ini mendapatkan angka 0,3918, di bawah angka 0,4. Merupakan angka yang terbilang rendah dalam ketimpangannya. Namun, perlu diperhatikan bahwa indeks Williamson hanya menjelaskan distribusi PDRB per kapita tanpa penjelasan yang lengkap. Sedangkan indeks entropy Tail lebih dalam mengukur ketimpangan ekonomi serta konsentrasi industri di kota Semarang. Melihat seluruh hasil yang ada, Semarang merupakan kota yang maju dengan perekonomian yang kuat. Lebih dari setengah sektor yang ada telah berkembang kuat dibanding provinsi lainnya. Industri, perdagangan, jasa, serta informasi komunikasi merupakan garda terdepan dalam perekonomian. Hanya saja, pemerintah seharusnya lebih berusaha mengurangi ketimpangan sosial yang ada agar tidak memberikan dampak negatif ke depannya. Pembahasan tentang pengembangan potensi relatif perekonomian di kota Semarang merupakan pembahasan yang penting yang barusan kita bahas. Pembahasan ini dapat memberikan kita pengetahuan dan fokus bagian-bagian mana dan sektor-sektor mana yang penting untuk kita bahas dan kita kembangkan.
sebagai satu langkah menuju pertumbuhan ekonomi yang maju di Kota Semarang. Dan tentunya ini akan bermanfaat bagi kita, bagi warga Kota Semarang, bagi warga Provinsi Jawa Tengah, dan juga bangsa dan negara Indonesia. Cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.